Swastiastu. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Perkenalkan, nama saya Nima Desi Rosita Dewi dari SMP Pelita Bangsa, bertindak sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Niputu Karlina Dianti dari SMA Negeri 7 Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Niputu Devi Wahyuni bertugas di SD Negeri 10 Padang Sambiang. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai kuci. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Swastiastu, Bu. Om Swastiastu, Bu Desi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya setungkara baik, Bu Desi. Kalau Bu Desi bagaimana kabarnya? Astungkara baik juga, Bu. Semoga kita selalu ada di dalam lindungannya ya, Bu ya. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu ya? Iya, betul sekali Bu Desi. Hari ini saya akan melakukan proses coaching. Baik, sebelum Ibu memulai kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Bisa ya, Bu? Ya, boleh sekali. Silakan Bu Desi. Nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apa Ibu sudah melihat rubrik yang saya berikan? Sudah Bu Desi, bahkan sudah saya print dan ada yang saya highlight poin-poin penting di dalam rubrik tersebut. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Artinya Ibu sudah siap melakukan coaching hari ini. Nah, jadi sebelum melakukan observasi, ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan Ibu. Apa bisa Ibu? Ya, boleh banget Bu, silakan. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Baik Bu Desi, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah konsep inti dari coaching tersebut, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu Karlina, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu secara spesifik ingin saya observasi lebih lanjut? Utamanya kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee Bu ya. Oke, nah dari poin 1 sampai 10, kira-kira kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sekarang ada di poin berapa ya Bu? Karena pengalaman saya yang masih minim ya Bu Desi ya, tentang proses coaching, mungkin saya masih berada di level 2 Bu. Oke, baik. Jadi Ibu merasa ada di level 2 terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Benar seperti itu Ibu? Ya, betul sekali Bu Desi. Baik. Jadi Ibu setelah proses coaching ini, Ibu ingin memperoleh level berapa Ibu? Saya ingin nanti keterampilan coaching saya sedikitnya meningkat Bu, yaitu menjadi 4 poin, dari level 2 menjadi level minimal 6 lah Bu. Kemudian karena saya sudah mulai memahami, kemudian saya latihan terus menerus, saya yakin keterampilan coaching saya pasti akan lebih meningkat. Baik Ibu, semoga dengan latihan ini dapat meningkatkan keterampilan coaching Ibu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, baik Bu Desi. Adapun indikator ketercapaian yang saya harapkan yaitu coachee dapat menggali atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri melalui alur tirta yang nanti akan saya sampaikan pada tahap coaching. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu mulai melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita kembali ngobrol-ngobrol ya Bu. Kalau boleh tahu, hari ini Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu siapa? Oh ya, hari ini saya akan melaksanakan proses coaching bersama dengan Ibu Devi Bu. Oke, baik Bu. Semoga lancar proses coachingnya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat Selamat siang, siang Bu Bu Devi. Ya, Silakan Bu Devi. Ya, Bu Devi, gimana kabarnya hari ini? saya baik Bu.
Oh iya Bu Devi, saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Devi selesai mengajar di kelas 8 itu sering terlihat kesal ya Bu. Apa Ibu sedang ada masalah ya? Iya Bu, sebenarnya saya sedang kesal sekali pada salah satu murid nih. Kesal kenapa ya Bu? Mungkin Ibu bisa bercerita dengan saya, kita nanti mencari solusinya bersama-sama. Baik Bu, saya harap Ibu bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Saat ini saya mengajar di kelas 8. Ada siswa saya yang tidak memperhatikan saat saya berbicara, tidur-tiduran saja di kelas Bu. Itu yang menyebabkan saya kesal Bu. Oh ya, jadi begitu Bu ya. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi tentang salah satu siswa di kelas 8 yang tidak mau memperhatikan saat pembelajaran Ibu di kelas ya? Iya Bu Karlina, padahal saya merasa saya mengajar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya. Tapi satu murid itu masih saja tidak memperhatikan proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oh gitu ya Bu. Nah, kira-kira apa yang membuat murid itu tidak memperhatikan proses pembelajaran yang Bu Devi laksanakan? Kalau menurut saya, murid itu malas mendengarkan Bu. Setiap saya menjelaskan materi pembelajaran, dia pasti tidur-tiduran. Saya tegur pun dia hanya memperbaiki diri sementara, setelah itu pandangannya kosong Bu. Oke Bu Devi. Nah, sekarang pada saat Ibu mengajar, bagaimana teknik pembelajaran yang Ibu pakai? Saya biasanya mengajar lalu memberikan tugas individu Bu. Lalu siapa yang bisa jawab maju ke depan. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi Ibu hanya mengajar dan memberikan tugas serta presentasi hasilnya secara individu ya Bu? Iya Bu. Oh baik Bu Devi. Jadi jika disimpulkan murid tersebut sering tidur-tiduran dan tidak memperhatikan ketika Bu Devi mengajar dan memberi tugas serta presentasi hasilnya secara individu. Apa benar seperti itu Bu? Iya benar sekali Bu. Oke baik Bu Devi. Nah sekarang menurut Ibu kira-kira ada cara lain nggak agar murid itu bisa tertarik dan memperhatikan? Kan sebelumnya murid itu kurang fokus dalam pembelajaran. Ibu bisa berpikir nggak apa kira-kira yang cocok agar murid itu tidak seperti kemarin-kemarin gitu loh? Kalau cara lainnya, selama ini saya hanya memberikan tugas individu. Apa saya coba dengan cara berkelompok ya Bu ya? Wah, ide bagus juga itu loh Bu Devi. Bisa dijelaskan nggak kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Jadi biasanya saya mengajar di awal lalu memberikan tugas individu. Sekarang saya akan coba dengan tugas kelompok Bu, sehingga anak-anak bisa saling berdiskusi. Saya harap diskusi ini bisa membangkitkan semangat murid tersebut Bu. Nah, bagus sekali idenya Bu Devi tersebut. Dengan adanya kelompok, siswa bisa menjadi lebih bersemangat. Bukannya begitu Bu ya? Iya benar Bu, sekaligus saya bisa menggunakan tutor sebaya jika seandainya murid tersebut tidak memperhatikan karena merasa tidak mengerti. Oh gitu, dengan adanya tutor sebaya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak cara lain yang menurut Bu Devi bisa Ibu gunakan lagi? Kalau hal lainnya mungkin saya bisa menerapkan ice breaking di awal pembelajaran Bu, agar anak-anak lebih fokus dalam belajar. Wah, mantap sekali ya ide dari Bu Devi. Kira-kira dengan idenya Ibu tadi, bisa nggak membantu untuk mengubah murid tersebut yang dulunya tidak memperhatikan dalam pembelajaran menjadi lebih semangat ketika mengikuti pembelajaran di kelas? Kalau itu menurut saya bisa sangat memotivasi Bu, karena dilihat memang anak tersebut sangat mudah bergaul dengan teman-temannya. Wah, bagus sekali ya Bu Devi, bisa kita manfaatkan cara tersebut. Nah, sekarang dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa nggak Bu Devi ceritakan kembali apa yang bisa Ibu lakukan di kelas? Baik Ibu, untuk kedepannya nanti saya akan membentuk kelompok diskusi siswa. Dan saya akan memulai pembelajaran dengan ice breaking agar murid tersebut semakin semangat belajarnya. Wah, itu bagus sekali ya Bu Devi tentang rencananya. Jadi Ibu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu perlu dicoba loh Bu.
Nah, kira-kira sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mulai besok saya akan mempersiapkan LK yang diperlukan untuk diskusi kelompok dan mencoba mencari ice breaking seru untuk diterapkan di kelas. Nah, tadi saya dengar ada ice breaking Bu ya. Nah, menurut Ibu, siapa yang akan bisa membantu Bu Devi untuk melaksanakan komitmen itu? Nanti saya bisa meminta bantuan dari Ibu Maria, Bu, untuk membantu saya. Saya dengan Ibu Maria sudah sering menggunakan teknik diskusi kelompok ini. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Nah, setelah bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bu Devi sekarang? Kalau perasaan saya sekarang sudah lebih plong, Bu. Lega rasanya. Sudah ada solusi ke depannya untuk apa yang bisa saya lakukan. Ya, Bu Devi, saya juga senang sekali ya, Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Saya juga ucapkan terima kasih karena Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Baik Bu, sama-sama ya. Kira-kira sekarang kapan ya kita bisa bertemu lagi untuk membahas progres atau perkembangan dari penerapan solusi tersebut? Sepertinya semester depan ya, Bu, karena sekarang anak-anak sedang mengikuti sumatif akhir semester. Semester depan di minggu kedua mari kita bertemu kembali ya, Bu. Wah, baik. Baik sekali Bu Devi ya, saya bersemangat sekali loh menunggu hari itu, semangat selalu untuk Bu Devi melaksanakan pembelajaran yang terbaik di kelas ya. Baik, selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Devi. Baiklah Bu, bagaimana tadi hasil coachingnya? Apa sudah berjalan lancar? Astungkare ya Bu Desi, tadi proses coaching yang saya laksanakan sudah berjalan lancar dan coachi sudah memperoleh solusi dari permasalahannya. Nah, setelah melaksanakan coaching tadi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Menurut saya, selama pelaksanaan coaching tadi, yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan Astungkare semuanya sudah berjalan dengan lancar, Bu. Oke, menurut Ibu, apakah Ibu sudah mencapai level yang Ibu inginkan tadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Menurut saya sudah, Bu. Dari pertanyaan-pertanyaan saya kepada coachi sudah mampu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya kira kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot sudah semakin meningkat, Bu. Oke, syukurlah ya Bu. Saya ikut senang mendengarnya. Sekarang, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, Bu Desi, silakan. Baik Bu, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan pengamatan saya tadi, pada proses coaching ada beberapa catatan. Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan semuanya dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachi, mengidentifikasi masalah, atau lalu Ibu juga sudah mengarahkan coachi untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coachi agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah melihat percakapan Ibu dengan coachi. Di sana Ibu juga sudah fokus terhadap coachi, kemudian mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, senang sekali ya Bu Desi saya mendengarnya. Apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai dengan harapan, yaitu bisa membantu rekan saya menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan kembali. Misalkan saat Ibu proses coaching, Ibu bisa menambahkan dengan memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah coaching berhasil gali, sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting dari coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Wah, terima kasih sekali ya Bu Desi atas masukan dan sarannya. Senang sekali saya mendapatkan saran dari Ibu agar kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan kedua, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan
hasil coaching hari ini sebagai hasil tindak lanjut Ibu? Ya, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami tentang alur tirta, kemudian terutama di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu, supaya coaching berikutnya bisa lebih berjalan lancar lagi. Oke, nah dari diskusi hari ini, apakah Ibu sudah ada gambaran apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu? Ya, berdasarkan saran dan masukan dari Bu Desi tadi, adapun yang saya nanti laksanakan yaitu di mana saya menambahkan hal-hal terkait dengan poin-poin penting tersebut melalui klarifikasi dalam proses coaching yang akan dilaksanakan. Oke, baik Ibu. Nah, kapan ini kira-kira Ibu akan melakukannya dan siapa yang bisa membantu Ibu? Ya, saya akan segera melakukan pada coaching berikutnya Bu, dan tentunya saya memerlukan bantuan dari kepala sekolah juga dalam memberikan saran serta masukan terkait coaching yang akan saya laksanakan selanjutnya. Oke, baik Ibu. Jadi dari hasil percakapan kita ini, berdasarkan hasil pengamatan saya, itu akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Bu, sebagai pertanyaan penutup. Apa yang Ibu dapatkan dari proses hari ini? Wah, banyak sekali ya Bu Desi yang saya dapatkan pada proses hari ini, dari percakapan pra-supervisi hingga pasca supervisi ini, saya semakin paham tentang alur dan tujuan dari pelaksanaan coaching. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses ke depannya. Baik Ibu, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, baik Bu, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya juga. Ya, selamat siang Ibu Karina. Selamat siang Bu Desi.